bulan saya diperlu juga Mas, karena baru hanya beberapa hari terus ibu dan teman-teman ini ya nanti masalah bisa boleh Mas kurang sekali lagi kalau bisa tidak mohon maaf itu dari kami. Namun sebelumnya kami matur dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Edi Masur Pak, itu saya. Terus ini dari sebelah saya ini adalah Mas Anto, ini adalah Kabid Kawasan Permukiman. Pak Adi itu sponsor itu dari Ayuhos itu Pak, karena kami mengambil Ayuhos untuk target 100 sih Pak. Itu dari Mas Arif itu dari bagian itu Pak, dari Pak Fazio itu dari PGAM. Jadi terus kami menurutkan dari Pak sini Mas Triadi itu kasih pernyataan ini hidup. Mas Dimas itu dari BPKAD dari Sidang Aset ya. Mas Widoyo dari Bapeda ya, Bapeda. Mbak Umi itu semula dari Perkim tukeran sama Mas Triadi, Mas Perkim ya. Tapi sekarang di lingkungan hidup dan sebelahnya adalah Mas Lukman dari bidangnya Mas Anto ya. Perkenalkan Mas Adi dan saya semua akan bekerja Kota Surabaya. Kami masuk satu pengantar. Nanti selanjutnya monggo nanti kita saling sharing di sini. Tentunya kami menyadari bahwa nanti akan banyak hal yang kita dapat, insya Allah kita dapat nanti kita magelang, terutama dalam hal berkaitan pengelolaan supporter area di Kota Magelang sendiri. Penonton dari kami cukupkan. Sekali lagi secara pribadi maupun penjelasan ada kurang lebihnya kami mohon maaf besar-besarnya. Monggo kita lanjutkan. Kemudian tidak lupa nanti bertukar email dan WA untuk memperlancar. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Pak Edi, atas sedikit perkenalan dari timnya. Sebenarnya sama Pak, sebenarnya Pak Edi baru, saya pun juga baru, Bu Emma juga baru, kami baru 1 tahun sebenarnya ini. Sebelumnya saya sendiri memang dari Dinas Perumahan Cipta Karya dan Perumahan Permukiman, sama Bu Emma juga dulu dari Dinas Cipta Karya, lalu ke LH, Dinas Lingkungan Hidup, baru ke Bapeda, seperti itu. Cuma baru berapa bulan di sini juga. Mungkin kita sama-sama juga belajar apa yang sudah terjadi di pemerintah Kota Surabaya, dan nanti yang mungkin yang sudah ada di pemerintah Kota Magelang seperti apa, mungkin kita bisa sharing berembuk itu yang menjadi bahan masukan untuk pembangunan kota ke depannya seperti apa. Itu mungkin waktu dan tempat saya akan memulai terkait dengan paparan dari kami. Mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk gambaran demografi dari Kota Surabaya, kita ada kurang lebih 31 kecamatan, di mana ada 154 kelurahan dengan 1.300 sekian RW dan 8.900 sekian RT, yang mana secara demografi, luasan geografinya Surabaya sekitar 33.000 hektar. Dan penduduk Surabaya ini hampir kurang lebih 3 juta jiwa. Maksudnya kalau memang itu yang stay, tapi kalau misalnya udah weekend gitu, bisa jadi sampai 2 kali lipat ya Pak gitu. Karena kan memang berdasarkan dari Gresik, Lamongan sama Sidoarjo juga. Next Mbak. Ini visi dan misi dari pemerintah Kota Surabaya. Ada 4 visi yang menjadi
visi dari Bu Wali, yaitu satu, Surabaya sebagai kota sentosa berbasis ekologi, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang mana dalam penjelasan visi misi tersebut nanti ada sekitar 10 misi untuk mendukung dari 4 misi tersebut. Next. Ini ada 10 misi yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya dari Bu Wali. Pertama, seperti yang kita bahas hari ini, mungkin kita nanti misi terkait dengan memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan. Itu yang mungkin jadi topik bahasan pada forum diskusi hari ini, Pak. Jadi, next. Dari misi kelima ini, kita ada tujuan sasaran program yang akan kita capai sebenarnya, yang mana dari tujuan sendiri yaitu memantapkan sarana prasarana kawasan perumahan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita punya arah sasaran untuk meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan kawasan pemukiman layak huni dan program terkait dengan perumahan permukiman. Next. Ini ada isu-isu yang berkembang di kami, Pak. Potensi permasalahan pembangunan permukiman yang di Kota Surabaya. Memang sebenarnya sama sih kompleksitas dari masing-masing kota terkait dengan kawasan permukiman kumuh. Jadi ini ada 7 isu permasalahan yang ada di kami terkait dengan, mungkin kita melihatnya itu terkait dengan salah satu kawasan kumuh terletak di kawasan nelayan, kawasan kaki jembatan Suramadu, Sisir Surabaya. Jadi memang itu sebagai apa ya, yang kami jadikan tolak ukur untuk menjadikan kawasan permukiman, khususnya kan memang daerah Surabaya Utara memang kawasannya sifatnya memang di kami itu memang kawasan kumuh. Jadi mungkin akan kita benahi nanti kedepannya seperti apa. Next. Next. Lalu ada kebijakan dan strategi pengembangan permukiman. Salah satunya mengembangkan kawasan perumahan permukiman padatnya tinggi, sedang rendah yang dilakukan secara proporsional. Yang kedua, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada. Ketiga, meningkatkan kualitas perkampungan secara terpadu. 4, mengembangkan perumahan dan mengembangkan perumahan permukiman vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kelima, mengembangkan perumahan permukiman baru yang dilakukan dengan penyediaan PSU yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Next. Ini kriteria penentuan kawasan prioritas, Pak, yang ada di kami. Jadi ini untuk terkait dengan ada 12 kriteria penentuan kawasan prioritas. Mungkin nanti kami bisa berbagi, Pak, yang data yang ada di kami bisa kita sharing, dan mungkin apabila ada yang belum tercukupi mungkin kita bisa kotak-kotakan lagi, Pak. Next. Ini untuk penanganan kawasan permukiman yang ada di Surabaya, kita sebenarnya sesuai dengan rencananya 2019 ini memang Bu Wali menetapkan Surabaya udah zero kumuh, Pak. Jadi ini dari 100 berapa ya? Enggak, luasan hektar untuk kawasan permukiman kumuh. Next, yang next. Sisa 43,76 hektar yang akan kita intervensi untuk penyelesaian dari ke zero kumuhnya, Pak. Dari berapa ya? 70 nggak salah ya. Rata 70 hektar sekian dihitung ini. Nah, ini persebaran peta yang ada di Surabaya untuk kawasan kumuh, Pak. Next. Berdasarkan surat SK Wali Kota nomor sekian, kawasan dari 18 kecamatan kawasan prioritas yang akan kita intervensi, Pak. Namun dalam SK itu tidak jelas bla. Nah, ini udah kita tangani hampir kurang lebih 130 hektar yang sudah kita tangani dengan teman-teman dari kotaku juga dari teman-teman. Next. Nah, ini total kawasan kumuh Kota Surabaya sekitar 145,89 hektar. Mohon maaf, Pak, saya ngoreksi dari 170 tadi.
itu tinggal 47,79 hektar kurang lebih untuk 43 ya, 43 hektar di tahun 2019. Memang kalau di kami itu Surabaya Utara menjadi apa ya, prioritas penanganan, karena kan memang kawasannya itu di sana memang kawasan pelabuhan yang berdekat dengan area Madura. Mungkin itu yang kita kembangkan untuk nelayan-nelayannya juga nanti seperti apa yang akan kita intervensi dari pemerintah Kota Surabaya. Next. Nah, ini Pak, dari 145,89 ada sekitar 15 kecamatan yang kita intervensi Pak, dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya Pak, untuk kawasan permukiman kumuh. Next. Nah, ini klaster prioritas penanganan mulai tahun 2017 gitu. Ada 5 kecamatan Saunggaling, di Saunggaling, Kenjeran Bulak, Wonokusumo, Rungkut, dan Sidotopo Pak. Lanjut Pak. Nah, itu mungkin untuk yang penanganan kawasan permukiman kumuh, kita ada pembangunan tanggul, terus ada pembangunan jalan inspeksi yang mungkin untuk pavingisasi, dan ada pembangunan taman, dan juga pembangunan terkait dengan PJU juga, dan juga terkait dengan sanitasi, mungkin sanitasi permukimannya. Lanjut Pak. Nah, ini dari dokumen RKPKP dan dokumen RPKP, kita sudah adanya memorandum program untuk prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya. Nanti bisa kami share juga, mungkin dokumen-dokumen itu bisa menjadi bahan acuan juga dari teman-teman pemerintah Kota Magelang juga Pak. Next. Udah ini. Nah, ini dari yang dari PDAM itu untuk penyediaan air bersih, kita ada sekitar 565.000 SRM pelanggan dengan yang sudah kita bangun. Panjang pipanya sekitar kurang lebih 5,600 kilometer, yang mana memang itu sudah kita jangkau untuk pembangunan yang ada di Kota Surabaya Pak. Next Pak. Ini ada beberapa IPAM, installasi penyediaan air minum yang ada di Kota Surabaya, ada sekitar 6, yaitu di IPAM Karangpilang, ada Karangpilang 1, 2, 3, IPAM Ngagel, IPAM Ngagel 1, 2, 3 juga. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan dari penyediaan air minum yang untuk warga Kota Surabaya Pak. Baik Pak. Nah, ini sedikit dokumentasi yang mungkin bisa kita sajikan, yang sudah bisa kita realisasikan yang ada di Kota Surabaya untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, seperti pembangunan tanggul yang ada di kaki pesisir Surabaya Utara, dan juga penataan kawasan yang ada di pinggiran Pak, seperti pavingisasi maupun penyediaan PJU maupun taman gitu. Nah, ini dokumentasinya, rasanya yang sudah kita realisasikan Pak. Sebelumnya seperti ini memang hampir sebagian besar kawasannya di Surabaya Utara, kita ampun lah pokoknya. Nah, ini untuk delineasi untuk yang kawasan Kenjeran, kita tata, kita bikin master plan untuk penataan layoutnya dengan penataan kawasan Kenjeran Pak. Ini ada beberapa spot yang akan kita kembangkan, di mana dari per spot itu kita mau jadikan ini sebagai wisata kuliner, terus itu ada wisata airnya juga, wisata olahraga air, dan juga ada pembangunan pasar ikan di kawasan Kenjeran. Nah, ini mungkin visualisasi dari yang sudah kita bikin Pak, dari Kota Surabaya, untuk salah satu untuk menangani kawasan permukiman yang ada di kawasan Kecamatan Kenjeran. Next, dari sana.
mungkin kita sebenarnya sama Pak, seperti yang ada mungkin yang di Malang juga sama ya, mungkin kampung-kampung nelayan yang kita renov fasad bangunannya menjadi yang dulunya seperti ini, artinya kita tata ulang lagi, kita apa ya, kita kerjasama dengan warga masyarakat untuk melakukan renov, gimana supaya bangunan-bangunan yang ada di kawasan pesisir, terutama yang masih Kenjeran itu menjadi lebih bagus lagi. Artinya memang kita buatkan lah, kita buatkan, ayolah kita perbaiki fasad bangunannya dengan kombinasi warna yang mungkin bisa menjadi lebih menarik lagi. Nah ini sudah kita bangun Pak, jembatan Surabaya. Mungkin apa ada waktu bisa jalan-jalan melihat jembatan Surabaya yang mana kita bangun di tahun 2015 atau 2016 itu kita bangun untuk menghidupkan kawasan pesisir Kenjeran. Jadi itu nanti kita bikinkan untuk wisata, daerah wisata yang ada di kawasan Kenjeran. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya, memang kalau Surabaya itu kalau untuk tempat wisata sebenarnya kita terbatas karena memang sifatnya dari kami itu memang kota bandara saja. Jadi kita ingin mengoptimalkan khususnya kawasan Surabaya untuk bisa dijadikan rujukan untuk objek wisata itu. Jadi di sini kita bangun di kolam paling masuk menari. Jadi warga Surabaya maupun warga yang ada di luar kota Surabaya nanti ini pembangunan patung Surabaya ini yang dibangun oleh Caca Pak dari teman-teman Pelindo Indonesia. Barusan tahun ini selesai, tahun kemarin juga. Dan ada pembangunan yang mereka buat juga mungkin untuk kehidupan ekonomi yang ada di kawasan Pulau Kenjeran. Artinya kurang lebihnya begitu Pak. Kurang lebihnya sedikit paparan dari kami, mungkin biar kita bisa menjajaki apa yang sudah ada di Surabaya dan apa yang sudah ada di Kota Magelang. Permasalahan-permasalahan itu mungkin kita bisa sharing dan mungkin langkah-langkah yang sudah kita lakukan seperti ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kota Magelang seperti ini, mungkin kita bisa urun rembuk bisa menjadi solusi kedepannya yang dari masing-masing kota. Itu mungkin waktu dan tempat kami persilakan dari Bapak atau Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak Edi atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji, yang kami hormati Ibu Emma, yang hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sebelumnya tadi belum banyak Pak Haji yang memperkenalkan diri juga. Saya Pak Antok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebetulan saya membidangi di bidang kawasan permukiman. Kami punya 3 kasih ini yang saya ajak, 1 kasih dan 1 staf kasih penyangga lingkungan Pak Riyadi. Kebetulan tapi apa yang disampaikan baru berapa hari. Kebetulan yang paling lama saya Pak, saya dulu di DPU di seksi perumahan, permukiman dan kegiatan lingkungan. Jadi dinas seperti ini dulu ada di seksi saya di bawah Cipta Karya. Kebetulan saya sekarang diberi amanah bekerja di kawasan permukiman. Ternyata pekerjaannya sama, jadi cuma beda di bidang perumahan. Perumahan ada di bidang yang lain Pak, cuma 2 bidang. Kebetulan untuk mengentaskan ini mungkin sama terkait program 100% di tupoksi kami
kegiatan paling banyak yang pertama mungkin mengentaskan sanitasi, kemudian air minum, jalan lingkungan, kemudian drainase lingkungan. Langkah-langkah kami itu juga sama, kita menggandeng CSR, kemudian juga kalau di Kota Magelang kami punya partnernya ini IWOS. Selain mungkin di sini juga ada Rotaku sih, Rotaku kami juga IWOS ini selalu mendampingi kami. Selain pemberdayaan masyarakat juga satu-satunya memberikan kegiatan fisik di tempat saya. Indonesia satu-satunya juga kegiatan fisik terkait dengan sanitasi, itu membuat ipal-ipal komunal. Nah, kesulitan kami adalah kami itu hanya kecil, 18,sekian kilometer. Di situ ada squatter yang sudah lama sekali dihuni masyarakat dari utara ke selatan. Itu ada rel kereta api yang membelah Kota Magelang. Ketika diminta PT KAI ya sudah Magelang habis sana, termasuk di tempat kami namanya Pecinan. Pecinan itu ya semua kredit KAI. Nah itu kami mendengar di Surabaya tempat-tempat squatter bisa kerjasama dengan pemerintah. Tetapi kita pengen mendengar cerita dari Bapak Ibu sekalian di Surabaya ini seperti apa. Jadi nanti bisa kita contoh di Kota Magelang ini. Sementara itu dari saya nanti kalau ada teman-teman yang lain menyambung sesuai dengan dinas masing-masing, karena kami juga dengan teman-teman dinas aset berbeda juga ada di Bapeda dan lingkungan itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain bisa, mungkin ada beberapa pertanyaan dan bisa kami jawab. Yang lain mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi, Bu Irma, beserta jajarannya yang kami hormati, langsung saja. Sebenarnya kami soal ke Surabaya ini ada ceritanya. Beberapa bulan yang lalu kami dan teman-teman itu untuk menyelesaikan 100/100 yang seharusnya berakhir di tahun 2019, namun kami kesulitan. Depan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sek bahwa di Kota Magelang dari utara sampai selatan membelah Kota Magelang itu ada bantaran rel kereta api. Nah, beberapa bulan yang lalu kami ke PT KAI Daob 6 Yogyakarta. Dari sana kami malah mendapatkan celah bahwa menyampaikan coba Bapak Ibu pergi ke Surabaya, karena di Surabaya ada MOU antara Ibu Wali Kota dengan PT KAI. Waktu itu disampaikan bahwa di Surabaya untuk RTH itu di bantaran rel kereta api. Nah, untuk itu di Kota Magelang untuk menyelesaikan kumuh baik maupun sanitasi maupun air minumnya yang tidak bisa kami sentuh. Nah, kami pengen tahu MOU-nya seperti apa. Itu Bapak. Sementara itu dulu. Ibu, teman-teman dari ini sudah disampaikan banyak dengan mungkin bersama dengan Pak Edi tadi. Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widayoko dari Bapeda Kota Magelang. Kami hadir ke Surabaya ini memang secara pribadi saya sangat antusias, artinya sangat bersemangat Pak. Artinya ketika kita nantinya mendapatkan suatu ilmu atau suatu pengetahuan baru berkaitan dengan penanganan squatter di Kota Surabaya. Sebelumnya kami sampaikan ilustrasi bahwa berkaitan dengan penanganan squatter ini memang menjadi problem nasional, tidak hanya dalam satu wilayah, kota, kabupaten, tapi juga di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Artinya ketika kita berbicara penanganan kawasan kumuh, artinya di situ ada beberapa hal readiness kriteria yang harus menjadi satu persyaratan. Salah satunya adalah berkaitan dengan lahan. Kaitannya dengan penanganan kawasan kumuh dalam arti konteks tadi disampaikan juga oleh rekan-rekan, penanganan 100 untuk Kota Magelang memang kami sampaikan sebagai ilustrasi bahwa berdasarkan SK tahun 2015 ada sekitar 121 hektar yang menjadi PR. Kemudian setelah direvisi di dalam pemutakhiran tahun 2018 PR kita berkurang, artinya 67,74 hektar. Kemudian untuk sisanya pada tahun 2019 ini kita tersisa sekitar 37 hektar. Namun demikian, kendala yang menjadi PR bagi pemerintah Kota Magelang adalah bahwa tadi disampaikan oleh Mas Anto dari Disperkin kaitannya dengan lahan yang memang itu menjadi milik dari PT KAI. Ini menjadi problem utama juga di Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk wilayah di Pantura itu tidak hanya PT KAI, tapi Pelindo. Dan untuk selatan itu yang jadi permasalahan adalah PT KAI. Nah, bagaimana kita untuk menanganinya apabila memang di Kota Magelang untuk tahun 2019 ini sekitar 37 hektar. Itu nantinya misalnya yang semuanya sudah katakanlah dientas kekumuhannya, itu masih ada tersisa sekitar 6 hektar. 6 hektar yang ada di bantaran PT KAI, milik KAI. Artinya kita tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam konteks untuk penanganan mulai dari utara sampai selatan wilayah Kota Magelang. Artinya kita memang harus banyak belajar dari konteks untuk penanganan kawasan yang memang itu menjadi kewenangannya PT KAI. Untuk itu kami mohon nanti banyak belajar dari rekan-rekan pemerintah Kota Surabaya kaitannya bagaimana mekanisme kerjasama dengan PT KAI, artinya penggunaan lahan. Kita sudah mencoba, namun demikian kita hadir di sini pagi ini di Surabaya memang harapannya nanti mendapatkan satu pencerahan, artinya jalan keluar. Bagaimana kita bisa memberikan satu solusi, artinya belajar dari Kota Surabaya yang bisa bekerjasama dengan PT KAI dalam mengentaskan satu wilayah kekumuhan yang ada di Spotter. Nah, yang kedua, kaitannya nanti juga kami mohon dari rekan-rekan pemerintah Kota Surabaya ini mekanisme penganggaran. Artinya kami dari Surabaya, dari Kota Magelang ini berharap nantinya ilmunya dari rekan-rekan semua kami terapkan pada waktu des perencanaan penganggaran di Kota Magelang. Artinya memang dalam siklus anggaran kita nantinya untuk tahun 2021, kalau tahun 2020 sudah kita ada semacam perencanaan juga, sudah ada des. Kemudian tahun 2021 nanti kita harapkan dari rekan-rekan pemerintah Kota Surabaya nanti kita bisa mendapatkan suatu ilmu pengetahuan berkaitan dengan mekanisme apa saja yang harus kita tempuh dalam konteks nanti kerjasama dengan PT KAI, karena memang yang di Kota Magelang ini urgensinya ada di PT KAI. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti penganggarannya, karena ini sangat urgen juga kaitannya dengan tadi disampaikan juga oleh Mas Anto dari Disperkin. Nanti penganggaran kita memang ya di samping keuangan daerah juga kita sangat tergantung juga dengan DAK, dana alokasi khusus, yang memang itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat. Dalam hal ini nanti pendanaannya APBN. Nah, kalau kita sudah jelas readiness kriteria yang harus kita menjadi salah satu persyaratan, nanti kita harapkan nanti kita pulang itu mendapatkan satu bentuk solusi permasalahan berkaitan dengan satu penanganan kawasan kumuh yang ada di Spotter itu. Yang kedua itu mekanisme apa yang harus kita tempuh dalam arti untuk bekerja sama dengan PT KAI. Artinya ini memang salah satu hal seperti buah si malakama yang tidak bisa kita urai. Nah, makanya kita datang ke sini, soal sini studi komparasi di pemerintah Kota Surabaya. Ini mendapatkan satu pencerahan. Itu dulu yang bisa kami sampaikan, sebelum nantinya tadi kalau ada beberapa lagi kami tambah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, pertanyaan ini dulu ya, kami jawab mungkin bisa jadi bahan solusi juga mungkin untuk Bapak bilang. Jadi sebenarnya sama Pak, ada dengan suatu area atau kawasan permukiman yang mungkin itu bukan menjadi asetnya kami, tapi itu kita pemerintah Kota Surabaya tidak bisa tinggal diam. Jadi kami memang sudah melakukan MOU perjanjian bersama dengan pengelola PKI terkait dengan penggunaan mereka. Kalau sudah ada MOU di kami, nanti kami bisa siapkan lah itu apa MOU-nya seperti apa. Terus bagi bersama juga enggak, mohon maaf enggak kami undang sebenarnya. Jadi MOU-nya ada di bagian bersama itu antara Bali dengan dari Kadao 8 KI yang ada di Surabaya itu. Jadi penggunaan lahan sebenarnya memang secara legalitas kita harus ada suatu perjanjian bersama dulu atas pemakaian lahan yang bukan menjadi kewenangan aset dari pemerintah Kota Surabaya kita melakukan intervensi di daerah tersebut. Dan kita juga merampatkan sebenarnya programnya nggak hanya terkait dengan penanganan masalah yang untuk penyelesaian 100%, tapi ruang lingkup seperti masalah pendidikan. Kita ada pembangunan gedung sekolah yang memang itu di atas lahannya PT KAI. Nah, penyikapannya seperti apa kalau memang seperti itu? Apakah kita berhenti hanya berdiam aja? Ya, akhirnya kita memang coba kita merapatkan dengan teman-teman dari PT KAI maupun dari jajaran samping, dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Langkahnya seperti apa? Itu yang mungkin akan mengamankan dari langkah ke depan yang akan diambil dari pemerintah Kota Surabaya. Akhirnya dari rapat itu kita sarankan, bikinlah suatu MOU yang kerjasama untuk pemanfaatan izin pakai dari lahan yang bukan menjadi pemerintah Kota Surabaya. Hubungan hukum harus lebih dulu kita lakukan di situ, Pak. Dan kenapa kita mau dari jalan samping? Ya, untuk mengamankan sebenarnya langkah yang sudah kita ambil itu apakah sudah benar secara hukum. Nah, itu yang mungkin harus ada perlu masukan dari jalan samping, dari kepolisian maupun dari Pak. Terkait dengan rencana penganggaran, Pak. Rencana penganggaran memang kalau di penganggaran kita tidak bisa sebagai masuk dalam belanja modal, Pak. Karena memang salah kaitannya, karena belanja modal menentukan untuk asetnya yang dari Kota Surabaya sendiri. Kita masuk di belanja barang jasa. Cuma saya lupa untuk rekening belanja barang jasanya itu masuk di rekening apa? Mungkin nanti kami bisa kami siapkan berkaitan dengan rencana penganggaran maupun terkait dengan perjanjian kerjasamanya, Pak. Seperti itu. Memang yang di kawasan isi Betopo yang khususnya yang 43 sisa dari kami dari SK yang sudah kita tetapkan 120 hektar sekian itu tinggal tersisa 43. Dari 43 hektar itu memang salah satunya ada yang di kawasan Sumatera ya, kawasan pemukiman itu khususnya di daerah PT KAI. Akhirnya memang kemarin pada waktu kita masuk masuk dengan teman-teman Kotaku, kita mengundang dari stakeholder yang lain, dari Pindu, dari TKI, dari teman-teman yang lain itu kita membuat kesepakatan. Berarti ya apa ini langkahnya Kota Surabaya? Oke, berarti nanti Kota Surabaya akan memberikan apa ya surat dulu ke manajemen PT KAI untuk hubungan hukum terkait dengan pemakaian lahan oleh mereka. Dan dari PT KAI pun sudah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan lahan oleh mereka. Begitu. Mungkin itu sedikit ilustrasi yang sudah kita lakukan dari terkait dengan penanganan kawasan permukiman umum maupun terkait dengan pengembangan sarana pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Jadi itu sebenarnya selain PT KAI kita juga ada MOU dengan Pindu. Tapi dengan Pindu kemarin kita sesuaikan dulu rencana kita seperti ini, apakah itu bertolak belakang dengan rencana yang dilakukan oleh mereka. Mungkin itu, memang mungkin ada apa? Jadi sebenarnya saya pikir sih permasalahan untuk penanganan ini seperti apa? Kalau di Surabaya mungkin kita tidak di dalam SK wali kota 2015 itu bukan disebutkan sebagai kawasan penduduk, tapi penanganan kawasan prioritas
prioritas. Jadi intinya seperti itu. Jadi SKN 2019 itu tentang penanaman kawasan prioritas dengan luasan kurang lebih 145 hektar. Nah itu secara bertahap tahun ke tahun sudah semakin berkurang dari 2019 ini. Targetnya memang biasanya dengan penanganan sekitar 43,4 hektar. Nah sebenarnya dari program-program penanganan ini banyak Pak Adi. Tadi sudah disebutkan Pak Adi apa-apa saja mungkin lahan-lahannya itu kan ada yang di KAI, ada juga yang di Perindo. Kalau kami posisinya agak sulit penanganannya di lahan-lahan yang memang bukan milik pemerintah Kota Surabaya, karena kita sebenarnya ada beberapa program, misalnya untuk sanitasi kita ada jamban yang diambil oleh teman-teman DAH. Terus kemudian kita ada paving yang diambil teman-teman prakarya. Nah ada beberapa program-program itu kan memang sulit dilaksanakan ketika lahannya memang bukan milik pemerintah Kota Surabaya. Makanya tadi sudah disampaikan kita mencoba bekerjasama dengan stakeholder itu. Ketika kemarin di workshop Kotaku, kita semua bersama-sama berkomitmen bagaimana untuk menangani kawasan prioritas ini. Mungkin di samping yang tadi ada jamban, ada pembangunan gedung pendidikan, kita juga ada pembangunan rusun yang mungkin dimulai tahun 2017 itu sudah kita juga mengalokasikan untuk anggaran pembangunan rusun menggunakan APBD kita sendiri. Kan biasanya kan ada bantuan-bantuan dari pusat, tapi kalau kita hanya menggunakan bantuan dari pusat, rasanya kok jauh sekali dari yang saya diharapkan, karena antrian di kita sendiri aja sampai saat ini kita kurang untuk kebutuhan susu. Jadi mau nggak mau memang kita juga harus mengalokasikan untuk itu. Ya itu mungkin kendala-kendala dan juga apa-apa yang sudah kita coba lakukan. Kalau air sendiri Pak, kita sebenarnya kemarin juga sudah berkomunikasi, tapi belum secara khusus langsung bekerja sama. Aku sebenarnya sudah datang ke Bapak juga, dan insya Allah mungkin ditemui Pak Kabar dari Sabtu untuk kira-kira intervensi apa yang bisa ikut membantu gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan Kotaku, dengan teman-teman Pokja PKP itu apalagi yang bisa dibantu Airpos. Mungkin utamanya juga untuk kawasan-kawasan yang kita sulit untuk menyentuh, karena kan mungkin kalau yang Airpos itu bisa langsung turun ke kawasan-kawasan seperti itu. Sampai itu kan juga ada GSA juga. Kemarin kita sempat berkomunikasi dengan teman-teman Dinkes, misalnya ada GSA dari Pertamina untuk jamban. Nah, hal yang semacam ini yang berusaha kita tangkap sih untuk penanganan kawasan prioritas di Kota Surabaya. Mungkin itu kalau kayak dengan kosong yang PDAM kemarin pada saat workshop dengan Kotaku juga rekan-rekan PDAM bagaimana caranya untuk menuntaskan itu. Kalau sekarang capaiannya Surabaya 99%, nah, kurang 1% itu justru yang kendalanya. Sulitnya di sini. Kalau ketika kemarin menaikkan Surabaya mungkin lebih mudah. Yang 1% ini karena sangat-sangat kendalanya memang dari lahan tadi. Akhirnya PDAM itu punya program yang master-master. Artinya mereka memasang meter di lahan yang legal, kemudian menariknya ke kawasan-kawasan yang tidak terjangkau. Program PDAM berkolaborasi dengan kita seperti itu untuk mencapai targetnya kosong.
harus bebas dari rel kereta api 11 meter kanan 11 meter kiri. Itu sebenarnya secara ketentuan aturan yang ada itu seperti itu, karena itu yang harus bebas menjadi sepadan untuk area keamanan kereta api. Karena itu DKI memang. Jadi ketika kita menyusun rencana tata ruang itu sebenarnya 11 itu harus digaris bebas, karena itu adalah ketika kereta itu terjadi sesuatu, kan dia kan muter ya. Nah itu tuh harusnya memang 11 itu free. Tapi pada kenyataannya itu kan tidak pernah bisa dilakukan. Termasuk apalagi di kota Surabaya seperti ini kondisinya. Dari KAI sendiri pun itu sulit gitu untuk apa ya, mengclearkan area itu, walaupun itu karena dari KAI sendiri yang di luar area sempadan rel sendiri pun itu KAI itu ada dua kategori. Ada yang memang berhubungan hukum dengan KAI, ada ketika teman-teman MOU survei itu ada yang punya hubungan hukum, artinya menyewa pada KAI, ada juga yang tidak. Untuk daerah yang untuk warga-warga yang tidak berhubungan hukum secara resmi pun itu KAI sebenarnya masih agak sulitan untuk memindahkan atau merenovasi. Nah, cuman memang dengan adanya program-program Pemprov sendiri, ada pembangunan rusun, kemudian itu kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada warga-warga itu untuk memang kita menyediakan untuk mendaftarkan kepada Pemprov Surabaya. Ketika memang itu warga Surabaya, kita di Surabaya ada beberapa perjalanan yang lain, memang tidak memiliki rumah secara tetap dan sebagainya, itu juga mendaftarkan ke rusun kami. Nah tapi kan ya itu tadi memang daftar antriannya cukup banyak. Itu memang ya kendala, tapi kita yang selama ini masih ada. Iya, selama ini memang masih ada. Mungkin kan agak berbeda tempat ini karena rel kereta api itu juga tidak difungsikan. Ya. Jadi jadi permukiman padat. Ketika masyarakat komplain, dulu kan kita membangun jalan lingkungan, kemudian drainase lingkungan sebelum aturan aset tetap kita memang membangun seperti itu. Tapi ketika sekarang aturan aset tetap, jalan yang bolong, kemudian saluran yang kita kebingungan di asetnya. Termasuk untuk sanitasi, air minum juga kita kesulitan di situ terkait dengan penanganan kawasan publik. Sanitasi mungkin bisa Air minum ya, air minum mungkin agak sama ya Pak Dio dengan Mas Pengetal. Iya, itu cukup membantu Pak. Karena kemarin dari jalan yang membedakan, ketika tidak ada program itu memang mencapai kosongnya. Dan gambaran seperti apa yang disampaikan Bu Umi tadi, di situ di kota Surabaya ini ada kuota PKI yang itu gambarannya itu seperti apa berupa bagaimana ingin tahu apa saja itu. Jadi memang ada sedikit perubahan, tapi memang sifatnya juga mungkin kita case-nya beda ya Pak. Memang di Magelang itu sebenarnya dulu rel tapi sudah tidak difungsikan lagi, akhirnya sekarang ada jadi punya oleh pemukiman. Tapi kalau di kami yang lahan PT KAI ya seperti yang di pinggiran sungai itu memang lahannya KAI, kita rubah tuh. Jadi yang pinggiran yang di itu sebenarnya sepadannya sungai berapa meter dari badan sungainya itu yang kita manfaatkan. Jadi memang lahannya KAI itu memang kita manfaatkan sebagai trek dan ruang terbuka hijau ya. Nah dari itu kita rubah sedemikian rupa, memang harusnya memang ada perjanjian kerjasama dulu dengan PT KAI. Iya harus Pak, harus. Kalau kita mau turun ke situ, kalau memang di sungainya di kami itu memang kita sadari memang kayak seperti yang dokumentasi tadi, memang memang umum Pak, umum, tapi iya cara untuk menyulam menjadi sedemikian rupa, masa kita biarkan seperti ini gitu. Artinya ya udah
bisa kita yang pinggiran yang sifatnya untuk sepadan yang kali itu kita tampilkan untuk kita benahi, kita ubah tampilan landscape-nya, berubah jadi jogging track, terus buat bikinan taman. Nah, akhirnya dengan kita intervensi seperti itu, ya memang perlu sesuatunya legal untuk mengamankan itu. Ini kalau untuk yang bantaran kali itu juga banyak yang punya BPS juga. BPS. Selain ada. Hindarin kerjasama dengan karena beberapa yang kita clearkan itu justru memang kerjasama antara BPS dan mereka karena memang akhirnya BPS juga sudah sepakat. Tapi kita garap bentuknya dibersihkan. Ada beberapa spot kemarin karena kita punya program revitalisasi Kalimas, ada beberapa spot yang sudah jadi gitu. Yang tadinya itu kawasan padat, apa namanya dengan warga ilegal seperti itu dibersihkan kemudian menjadi taman, jogging track itu banyak di beberapa spot yang kita sudah lihat. Sepanjang Kalimas maksudnya. Nah itu mungkin tapi tetap kita nggak lepas dari pemilik asetnya. Tetap harus apa namanya ada mendukung ada kerjasama. Ada di tempat kami di sana juga ketika itu di pertanggungan langsung dari daerah menentukan. Nah ini yang tempat kami yang itu. Iya, DKI. Mungkin supporter tertentu yang dari tempat pandangan untuk apa dibuat seperti taman. Iya. Sebenarnya kan kalau kami itu Pak, program yang akan kita lakukan seperti apa? Itu mungkin kita sinkronkan dulu dengan apakah dari rencana induknya. Mungkin KAE apakah punya ada rencana di situ gitu. Kalau memang itu sebagai lahan mati dan itu tidak bisa, maksudnya juga tidak bisa, tapi belum dioptimalkan oleh mereka. Apakah kita bisa memakai untuk menangani kawasan itu? Gitu. Kalau memang itu sekiranya bisa kita lakukan masuk ke sana, ya sebenarnya dari teman KAI pun juga welcome. Kenapa? Maksudnya pemerintah sudah punya inisiatif untuk merubah, menata kawasannya yang memang dulunya kumuh atau menjadi seperti ini, dan mungkin mereka juga akan. Kebanyakan memang program-program yang akan kita intervensi itu kita sesuaikan dulu dengan rencana induknya, rencana induk akhir, rencana induk pelindung, BBS, seperti apa. Kalau tidak ada rencana dari mereka, kita lihat. Dan mungkin penanganan untuk pengangkatan 100% itu kan ganti indikatornya. Kemarin sih kita coba identifikasi PKP 101 itu kan ada yang dari mungkin dari sanitasinya jamurnya, ada yang walaupun misalnya sudah tersentuh dengan pemberian pembangunan paving karena itu jalan ada apa yang bisa dilakukan misalnya kemarin sih ada beberapa opsi saya mau tanyakan lagi makanya itu kan belum terjawab karena kan kalau nilainya kan kalau bukan aset tangkut itu nilai sudah dipelihara kan tidak tidak boleh karena kan ada indikatornya kemudian dipelihara berapa itu makanya ada beberapa kemarin yang jadi temuan itu makanya di sini tidak di belanja modal ini belanja jasa dinyatakan tidak gugur kan itu tercatat asetnya tidak untuk supaya kita itu bisa mencatatkan kosong ini kalau di sini tidak di belanja modal tapi di barang jasa gitu. Bahkan pakai habis ikutnya pakai habis harus ada dasarnya juga dasarnya perjanjiannya iya saya ingin tanyakan lagi setelah ini Pak. Iya, menambah ini Pak saya kaitannya tadi berkaitan dengan perjanjian kalau di kota Surabaya dinamakan dengan penanganan kawasan prioritas, tapi untuk Kota Magelang berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah kita memiliki 7 kawasan strategis Pak. Artinya memang untuk penanganan 7 kawasan strategis ini kesulitannya lahannya ada di kawasan yang menjadi milik PT KAI. Nah, untuk sebagai memperdalam apa yang ingin kami ketahui yaitu adalah apakah dalam perjanjian kerjasama penanganan kawasan prioritas ini di dalamnya ada tercantum konten yang berisi tentang sewa. Artinya dari sisi PT KAI
akan memberikan lahannya, namun dengan ketentuan ada sewa. Apakah ada atau tidak itu? Kalau memang ada, kami ingin ketahui juga sewanya itu berapa tahun dalam konteks dalam perjanjian kerjasama yang dikerjasamakan tersebut. Terus terang kalau untuk kontennya ini tidak ada Pak, kalau Tidak ada. sewa langsung dengan PDHI antara Pemkot dengan PDHI, tapi nanti coba kita lihat bersama Iya. terkait kerjasamanya. Cuma kita memang intinya di dalam kerjasama itu kita bagaimana kita bisa menyentuh melakukan intervensi di kawasan-kawasan itu saja. Saya ingin tahu yang 7 kastranya untuk Magelang ini maksudnya untuk penanganan Iya. apa ya Pak? Eh, Soalnya kalau Surabaya memang ada kastra-kastra, tapi kan ada kastra ekonomi, Iya, ada betul. kastra lingkungan. Jadi di Kota Magelang berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah ada 7 kawasan strategis pengembangan. 1 kawasan Sidotopo, kedua kawasan Gor Samapta, yang ketiga kawasan Bonpolo, yang keempat kawasan Alun-Alun, yang kelima kawasan Soekarno-Hatta, yang keenam kawasan Lembah Tidar, dan yang ketujuh adalah kawasan Taman Kiai Langgeng. Artinya ada 3 kawasan strategis yang di dalamnya memang asetnya ada di PT KAI, kawasan Sidotopo, kawasan Bonpolo, dan kawasan Alun-Alun ini dilalui oleh rel kereta api yang menjadi kewenangan asetnya ada di PT KAI, dan kami kesulitan dalam arti pengembangan kawasan tersebut karena kembali lagi asetnya menjadi kewenangannya PT KAI. Nah, hal yang tadi kami sampaikan juga berkaitan dengan pembangunan, kami tidak bisa melakukan apa-apa, Bu. Artinya untuk mengembangkan, karena memang daya ungkitnya sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Kami kesulitannya adalah ketika kita melaksanakan pembangunan di 3 kawasan strategis, kita terbentur kaitannya dengan readiness kriteria, yaitu lahan. Makanya kita tidak bisa memanfaatkan lahan tanpa ada persetujuan dari PT KAI. Nah, kondisi yang existing sekarang ini misalnya ya kawasan Kebon Polo, sebetulnya di dalamnya itu banyak potensi untuk membangkitkan ekonomi karena di berhadapan dengan kawasan subterminal Bonpolo itu ada kawasan yang kaitannya dengan perdagangan ekonomi, yaitu ada pasar Bonpolo. Namun demikian untuk pengembangan kawasan itu kita terbentur oleh asetnya. Nah, ini mungkin memang agak berbeda ya dengan Surabaya. Surabaya ada beberapa kastra, ada kastra ekonomi, kastra lingkungan, dan itu ada beberapa kawasan. Nah, cuman posisinya kalau di kita sebenarnya itu yang masuk di lahannya KAI atau ada beberapa yang lingkungan itu posisinya yang dipunyainya BBBS karena dia posisinya di sempadan kali. Nah, cuman kalau di kami memang kerjasama sejauh kita bisa mengintervensi kawasan itu saja. Jadi kayak misalnya tadi kawasan sempadan kita kan melakukan pembangunan itu jadi menjadi jogging track, taman dan sebagainya, itu hanya kita memang secara kita bisa menyentuh membangun di situ saja, batas itu sih Pak. Tidak kemudian kita menyewa kepada. berarti tidak ada konten ya, Bu, yang berkaitan dengan sewa menyewa ya. Kita kan mengeluarkan APBD di kawasan-kawasan itu saja. Jadi kayak misalnya di Jangkir, kemudian di beberapa kawasan lain yang kita bangun jogging track itu ya hanya pembangunan kawasan itu saja. Kita tidak kemudian melakukan sewa menyewa. Nih, terima kasih, Bu. Berarti Magelang itu banyak ya yang kawasannya KAI apa ya? KAI. Magelang itu kawasan KAI, kemudian Abri, Abri termasuk Abri. Berarti itu harus intens ya Pak, sepertinya. Kayak
bebas, jadi tidak ada yang buang air besar sembarangan. Itu kita kan sulit ketika kita berkonsultasi dengan tenaga ahli hukum, dengan jajaran kami juga, apakah mungkin kriteria lahan itu dijelaskan, karena kita pengennya kan aduh masa mau ngasih sesuatu sulit sekali sih kan, tapi secara hukum memang tidak bisa, harus jelas gitu. Maksudnya ketika kita kemarin nah ya itu makanya kita kemarin kan maksudnya karena kesulitannya kita paham kita tahun 2019 ini misalnya kita targetnya membangun 1000 jamban di teman-teman yang itu ada target 1000 jamban turun. Nah ini dari berapa sekian ribu yang disuntik itu paling banyak kendalanya masyarakat. Jadi ketika kita mau intervensi di kawasan-kawasan semacam ini, kawasan fasilitas ini, memang sulitnya karena lahan. Tapi waktu kita dari awal tahun, dari mulai Januari sampai akhirnya Februari itu keluar di April, itu tetap kita tidak bisa menghilangkan syarat itu, syarat untuk apa? Iya. Hanya ini memang harus jelas. Untuk sementara kawasan sebuah PT KAI sudah ada seri bersama dengan data secara beberapa. Dan itu untuk apa? Tadinya seperti apa? Kira-kira aja. Kira-kira. Nanti coba kita coba, tapi yang paling kemarin jalan ya, yang di frontage itu Dulunya seperti apa? dulunya ada perumahan padat, ada pasar, kemudian terus setelah itu kita lakukan untuk penambahan frontage. Nah itu akhirnya kali. Tapi untuk luasannya nanti juga tidak. Dan dulu permukiman padat sekarang Iya, padat dan pasar. Sekarang dari frontage. itu relatif. Nah, Relatif atau lahan ketika ini sudah tertutup. lahannya. Mohon maaf, boleh ada satu pertanyaan. Tadi kan untuk penganggaran itu tidak dimasukkan ke belanja modal. Kami mau bertanya ini dari unsur asetnya. Kemudian untuk pembangunan itu asetnya itu apakah tercatat di Pemkot atau modelnya bagaimana? Karena kan setahu kami setiap adanya pembangunan aset tersebut harus tercatat di Pemkot, walaupun itu tidak di asetnya Pemkot. Malahan kalau tidak di aset Pemkot kita tidak bisa untuk membangun. Nah, yang jadi pertanyaan itu setelah adanya pembangunan mungkin tadi ada jalan, terus ada sekolah juga kalau tidak salah. Nah itu aset hasil pembangunannya itu seperti apa? Nanti tercatatnya mungkin di KIB atau di aset lain-lain. Dan pada saat pemeriksaan BPK itu apakah BPK bisa menerima hasil dari pencatatan pembangunannya itu? Karena dari kemarin pemeriksaan BPK itu ada beberapa temuan yang di kami itu kenapa ini bukan asetnya Pemkot kok dipelihara, kok dibangun. Jadi itu yang sebenarnya utamanya itu. Jadi kami ingin membangun, tapi karena lahannya itu bukan lahan kami, jadi kami tidak berani untuk membangun di situ. Jadi minta mohon, apakah mungkin di MOI-nya itu bisa menjadi dasar untuk melakukan pembangunan, nanti hanya bangunannya saja yang tercatat, sedangkan aset tanahnya itu tetap milik PT KAI. Jadi hanya bangunannya yang diakui sebagai milik Pemkot, atau mungkin dengan perjanjian serah guna bangunan atau dengan perjanjian apa kan itu juga ada. Nanti minta tolong dijelaskan seperti itu. Oh iya, nggak apa ya. Terima kasih, mungkin saya sedikit memberikan penjelasan apa yang sebenarnya antara PT KAI dan pemerintah kota masing-masing sama-sama mempunyai kepemilikan. Jadi kalau PT KAI kepemilikannya dia mempunyai aset di sana, sedangkan kalau pemerintah
kota Surabaya khususnya itu mempunyai kepentingan bagaimana dia menata kota itu supaya bisa layak dan nyaman untuk ditempati. Jadi di sana kepentingannya itu di sana. Seperti contohnya saja di Pasar Turi. Dahulu di sana adalah wilayah kawasan kumuh, saya mengatakan hal yang seperti itu. Dan di sana mayoritas tanah itu adalah tanah PT KAI. Di sana ada juga stasiun Pasar Turi yang notabene merupakan fasilitas masyarakat banyak yang mempunyai kepentingan di atas Pasar Turi. Di sini pemerintah kota mempunyai kepentingan bagaimana dia menata kota itu supaya layak dan nyaman. Dari wilayah yang tadinya kumuh dengan menggunakan asetnya PT KAI itu, maka bisa dilihat di sana ada pedestrian, ada kawasan-kawasan yang sekarang menjadi kawasan perdagangan, itu bisa dilihat di sana. Pemerintah kota mempunyai ini yang bisa dijual di keluar sebagai wilayah yang layak untuk dipublis. Sedangkan KAI yang mempunyai keuntungan juga wilayahnya bisa tertata. Jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi masing-masing memang tidak mempunyai poin-poin yang harus dipertahankan dengan demikian gigihnya, tapi masing-masing memang mempunyai kepentingan di sini. Ini seperti itu penjelasannya. Monggo kalau seandainya singgah ke wisata ke sana, kami persilahkan. Di sana sudah tertata rapi sehingga pedestrian itu menjadi demikian rapinya, sehingga juga bisa menarik minat untuk para warga yang menggunakan stasiun Pasar Turi. Mungkin dari teman-teman PU dan teman-teman Cipta Karya membantu terkait yang tadi pertanyaan pencatatan dan sebagainya. Saya tanya yang lain juga bisa. Banyak juga titik-titik yang seperti itu dilakukan juga seperti itu yang seperti yang sama. Berarti memang harus MOU-nya harus pelan-pelan kita bangun kawasan. Ya, jadi kawasan. Berarti saya sinkronisasi rencana itu mungkin awalnya di situ. Kalau sudah sepakat, tadi kepentingannya sudah nyambung, nanti ekonominya masuk. Monggo teman-teman PU. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas PU, Bapak dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang. Terima kasih Pak kunjungannya. Jadi di Pemkot ini terutama di Dinas PU Pak, kami untuk penanganan banjir kami mempunyai master Pak. Surabaya masukkan dari tahun 2000 sampai 2018, di mana setiap tahun akan dibangun, di mana dengan ini terjadi kita akan bangun. Terutama di Surabaya ini pasangan selalu ini sangat tinggi Pak, jadi kita harus menggunakan pompa air. Nah pompa itu berfungsi untuk jika musim hujan datang nanti akan kita buat ke hulu ke laut. Jadi teman-teman dari Pemkot ada petugas-petugas yang di sana sekitar 360 orang Pak, yang tugasnya setiap kali apabila nanti hujan dia langsung dipompa. Nah di situ juga kebanyakan dari teman-teman PU selama penataan kota ini kebanyakan saluran berubah fungsi menjadi blok-blok yang besar. Nah ini juga untuk mengurangi titik genangan, menambah kapasitas saluran dan menambah jalan makin lebar. Jadi dengan PU ini saya dilakukan setiap tahun kemudian itu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari teman-teman dari Magelang. Kita sudah sering kali melakukan sinkronisasi terhadap PT KAI. Jadi ketika kita membutuhkan saluran itu, apabila itu harusnya kita KAI, kita ada perjanjian sewa. Itu terjadi bagaimana kalau nggak salah tahun 2010 di Sidoarjo Wetan. Ketika kita membangun bor, ternyata itu artinya perintah KAI. Untuk yang bongkar ya. Itu perjanjiannya 5 tahun. Jadi perjanjiannya 5 tahun, mulai 2011 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi kita sisi sewanya kalau nggak salah saya masih ingat waktu itu sekitar 1,2 meter persegi, uangnya 875 juta. 5 tahun nanti akhirnya kita perjanjian ulang.
Nah, di situ juga saya ada beberapa catatan. Ini mungkin ini sekali buat Bu Minaya. Catatan masalah apabila 5 tahun tidak ada kejadian maka akhirnya itu milik pemerintah KAI. Nah, itu juga ini kita dari pemerintah tidak pernah yang namanya disurati itu akhirnya PT KAI tidak. Kenapa? Buk besar itu kenapa yang harus di KAI? Karena apa itu sepupunya sebagai jalan dan sebagai saluran. Nah, dia tidak mengutamakan fungsi saja saluran dan jalannya itu untuk kebutuhan diri akses ke tempatnya. Jadi saat itu alhamdulillah kita nggak pernah namanya di surat atau surat dari bawaslu dari KAI. Kemudian terkait masalah yang lahannya memang dia ada di bawah rel. Saya waktu itu ingat waktu zamannya dinas banjir itu di Jalan Ayani mungkin itu gorong-gorong yang besarnya sekitar 2 meter kalau kita 8 meter itu kita juga ada perjanjian Bu, tim sewa istilahnya. Ternyata kita ada beberapa masukan dari KAI apabila saluran itu kecil makanya kita lebarkan tinggalnya maupun diminta kedalaman. Nah, kita tidak ada ahli untuk berapa ketinggiannya harus panjang rel kereta api karena kan nggak mungkin yang namanya tinggi 20 cm relnya kayak posisi tidur dia memanjangnya ketinggiannya harus langsung. Nah, akhirnya itu kita kasihkan ke KAI itu akhirnya nanti yang untuk operasionalnya ke KAI juga. Itu berarti kalau untuk yang saluran ya yang ada sewanya. Ada sewanya. Kalau internet kemarin kan tidak ada kita nggak ada. Ya, karena itu tidak ini akhirnya nanti dia ganti ruginya ke KAI. Nah, jadi itu sekilas dari kami dari Dinas PU Pak terkait masalah itu memang ada terjadi 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Maaf, detailnya karena mungkin saya lebih agak ke dalam menanyakan itu. Jadi 5 tahun kadang BPK itu menanyakan saya dalam arti umur kamu berapa dengan perjanjian atau memang itu tidak masalah sih selama 5 tahun mungkin kalau bagi kami umur bangunan 9 atau kapot itu bisa sampai 10 atau 20 tahun. Ya Pak, terima kasih. Kalau umur kita beton itu kan memakai K400 saya rata 350 Pak. Jadi kita juga sebelum melakukan pelelangan kekuatan itu diminta 20 Pak. Nah, akhirnya instruksi dari teman-teman dari KAI dari TPS itu sekitar 50 tahun untuk beton itu 50 tahun. Sewanya 5 tahun. Sewanya 5 tahun, tapi umurnya beton itu untuk kelayakan untuk dia berjalan 50 tahun. Dan bisa diperpanjang ya nanti Pak? Bisa perpanjang. Jadi selama ini kita tidak ada yang namanya teguran dari teman KAI karena memang fungsinya itu memang untuk kasih jalan dan penambahan saluran. Menentukan 5 tahun dari PT KAI sendiri. Jadi itu tadi dari KAI sendiri dan di situ juga ada catatan-catatan apabila selama 5 tahun tidak ada perjanjian ulang maka aset itu milik PT KAI. Tapi selama ini alhamdulillah karena Pemkot pemerintah tidak ada masalah. Memang dari catatan di kami itu masuk di satu dari teman-teman dari kota tadi memang sedikitnya muncul kalau memang seperti jangan oleh asetnya Pemkot. Oh, berarti itu tercatat dikit ya? Dikit tercatat tapi asetnya KAI. Asetnya tanahnya. Iya, cuman bangunannya. Bangunannya nih, pembangunannya yang konstruksi Pokoknya masuk ke DPU. G. Jadi untuk cerita karya hari tambahan. Kalau seperti masalah ini cukup ya wilayah Kasar Tirta itu sebenarnya kita cuma kecamatan aja tapi melalui protokol selama dan itu aja. Jadi tegas ya. Iya. Padahal itu lahannya jelas-jelas miliknya ini apa Kasar Tirta. Dan itu kalau pas pemeriksaan BPK nggak jadi temuan, maksudnya nominalnya kan besar tuh, itu membangun jogging track kan nggak hanya itu bagaimana menjelaskannya ke BPK? Sebenarnya ini Pak, banyak sekali aset Pemkot di situ sebelum setelah dinagel itu TKP itu juga melakukan penanaman. Jadi lingkungan yang dulunya kumuh. Jadi kalau malam itu tiap malam itu sering terpakai istilahnya pasangan nggak jelas itu tadi
harusnya tidak dibangun dengan adanya taman tadi, dengan lampu tadi, nggak ada sudah. Malah di kafe di sana panjang sekali ini apa itu lahannya lebih luas lagi daripada tingkat. Jadi mengubah lingkungan yang kumuh itu tadinya itu untuk tempat sedimen dari kali diangkat, suatu tertata rumusnya tinggi nggak ada dipelihara itu tadi kemudian Pemkot berinisiatif untuk mengelola tadi lahan tadi, diantaranya seperti kayak masker sekitar rumah-rumah kumuh kita pagari, kemudian kita cat mural tadi, jadi dia tahu cantik, kemudian lalu kepada sungai juga di cat warna-warni, jadi istilahnya nanti jadi tempat wisata, tempat selfie atau apa Itu kayaknya bisa menerima ya. Makasih ya, mungkin dari Mas Arif bagian hukum untuk masalah hukumnya, landasannya apa mungkin bisa ditanyakan. Sebenarnya kan langkah-langkah awal itu sebenarnya tadi sudah disampaikan dengan jelas, pendekatan ke masing-masing lembaga yang mungkin ada itu, ada KAI dan sebagainya. Kalau kita tadi mungkin ada Kodam, Admir dan di PPK itu sendiri. Terus yang kedua, setelah nanti sudah mulai berkoordinasi, berkomunikasi, ada sinkronisasi rencana induk ya, yang tadi dapat, yang itu tadi ada dua kepentingan di situ. Di sisi lain adalah dari yang memiliki aset adalah agar terpelihara asetnya itu, sedangkan dari pihak pemerintah kota itu sendiri untuk menata dan mungkin memberdayakan lingkungan tersebut bisa berdayakan sedemikian rupa menjadi daya tarik baik dari warga itu sendiri maupun dari warga atau pendatang ya. Yang selanjutnya dari kesepakatan tadi bisa ditindaklanjuti dengan MOU. Nah, mungkin dari Pak tadi juga menanyakan konten atau isi MOU itu sendiri. Jadi detailnya seperti apa mungkin nanti kami minta kopian atau apa dari MOU itu. Coba kita menggunakan kerjasama juga kita MOU yang kita punya, kita seperti apa. Mungkin sudah ada di kita itu fasilitasi dengan kejaksaan maupun kepolisian itu dari di luar TP4 itu juga ada ya, jadi per masing-masing OPD jadi ada mungkin di berkaitan dengan penanganan pemukiman dan
yang di pendidikan juga ada, perhubungan juga ada, bahkan di inspektur kita juga ada fasilitasi itu. Memang arahnya juga nanti memang ke sana, ke legal opinion ataupun mencari solusi terbaik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kita tidak bertentangan dengan hukum. Intinya itu. Dan yang menarik tadi sebenarnya kita menggarisbawahi di awal tadi ada semacam kawasan strategis itu ya. Kalau di nasional ya prioritas itu mungkin kalau yang di nasional ada KSPN dan sebagainya, di Kota Magelang juga ada ya. Cuma mungkin itu tidak hanya terinci di sanitasi gitu. Jadi secara umum saja ya, baik nanti untuk programnya bisa disinkronkan juga dengan masing-masing program berkaitan dengan apa UPD tentu ya. Jadi kan kalau untuk penanganan itu kan kita duduk sama, artinya kita ada kok jaminan mana UPD yang mereka punya kursi masing-masing yang kira-kira bisa mendukung itu. Jadi mungkin dari teman-teman kaya, dari pabrik, saluran hubungan, mereka bisa turun dari teman-teman dari IPMP dengan program apa yang sesuai, dari teman-teman apa bisa digambar, dari teman-teman dinas apa, itu artinya kita bersinergi bersama-sama. Kalau misalnya dari semua indikator yang disebutkan terkait dengan lingkungan, terkait dengan sosial, terkait dengan apa itu bisa sama-sama diangkat kan akan jauh lebih baik. Ini sebagai tambahan ini Mas Arief, kami sampaikan dari rekan-rekan di Pemkot Surabaya kaitannya tadi, karena Mas Arief menyampaikan kaitan dengan kawasan strategis. Memang Kota Magelang itu masuk dalam pengembangan KSPN Borobudur, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Dampaknya sangat luar biasa Pak. Artinya tadinya untuk trase pengembangan menuju KSPN Borobudur itu akan terbangun reaktivasi lagi jalur kereta api. Nah, untuk Kota Magelang nanti kita mendapatkan satu stasiun Pak. Satu stasiun itu dampaknya luar biasa, karena kembali lagi tidak hanya untuk untuk pengembangan reaktivasi jalur kereta api, tapi juga ada pengembangan jalur tol Jogja Bawen. Nanti kita juga dapatkan satu bentuk satu pengembangan strategis, yaitu exit tol. Jadi di samping stasiun untuk pengembangan reaktivasi kereta api juga kita mendapatkan satu bentuk exit tol. Nah, ini hal yang luar biasa kaitannya dengan pengembangan kawasan strategis di Kota Magelang. Ya, tadinya kita istilahnya tidak masuk dalam konten masuk KSPN Borobudur, ternyata kita dimasukkan dan kita mendapatkan satu keberkahan dalam satu itu ada stasiun kereta api nantinya dalam pengembangan. Trasenya sudah kita selesai, artinya untuk FS-nya kita nanti nunggu perkembangan dan tingkat nasional. Nah, untuk itu kami nanti tadi kami ingin menambah dari konteks ini, memang kembali lagi nanti kita jadi satu bentuk untuk Kota Magelang. Tadi ada 7 kawasan strategis, karena kembali lagi ini satu tantangan bagi kota. Kota Magelang kan kecil, artinya di dalam wilayah kabupaten. Untuk itu kami memang nanti pengembangan bandara NJIA, artinya di Kulon Progo itu juga berdampak terhadap Kota Magelang. Nah, ini sangat luar biasa. Tadi sampaikan ada yang disebut dengan kawasan prioritas di Surabaya, kita ada kawasan strategis. Nah, ini memang saling menyambung, RT RW nasional, RT RW provinsi maupun RT kabupaten kota. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa. Nah, kaitannya dengan sanitasi, memang salah satu hal untuk pengembangan KSPN Borobudur itu adalah sanitasi. Di dalamnya air bersih, kemudian drainase lingkungan, jalan itu menjadi satu prioritas. Nah, untuk pengembangan di Kota Magelang yang belum terurai itu adalah asetnya yang PT KAI ini. Ini yang tadi menjadi dasar kenapa kami berkunjung ke Kota Surabaya ini. Nah, nantinya tadi disampaikan oleh Mas Arief juga, nanti kalau bisa kami mendapatkan konten isinya di perjanjian kerjasama yang ada di Pemkot Surabaya ini. Ini menjadi satu booth itu loh, ini tebal yang menjadi nanti kita bawa pulang ke Kota Magelang ini. Jadi dasar itu. Nah, nanti setelah ini akan kami rintis Pak, apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Pemkot Surabaya ini. Demikian, terima kasih. Mungkin beda kepala jauh, beda kebijakan. Nah itu
juga saya kan apa namanya ya kalau di sini memang kita intens ya, kalau ada apa-apa pasti di dalam kurikulumnya anak-anak ruang dalam apapun itu kita selalu melibatkan teman-teman KAI, teman-teman Pelindo, karena di sini juga ada Pelindo yang dari kuasa. Nah, termasuk kemarin ketika workshop kotaku kita juga undang juga supaya kita minta komitmennya, kita berita acarakan gitu, kita berita acarakan di workshop kemarin itu tugasnya kasarnya itu kadang kita undang rapat atau undang workshop atau apa namanya sosialisasi menyenangkan atau apapun itu kita selalu ikat di berita acara. Tugasku itu ini loh, maksudnya biar sama-sama tahu kita berkomitmen untuk apa gitu. Jadi mungkin agak lebih biar sinergi gitu. Kalau kita berjalan sendiri Secara kewilayahan mungkin kalau kita berbahasa hebat, tapi cara aja karena teknis berapa menunjukkan. Monggo yang lainnya, Bapak. Mungkin setelahnya saya ke lapangan yang terkait dengan aset milik KAI yang juga di kejeran Pak. ada jalan-jalan Pak. Iya. Tapi yang baik itu kebanyakan suamernya yang sudah kita ya, atau bahkan cuma lahan biasa gitu. Bukan gitu. Anunya, mekanismenya, tahu mekanisme dari itu pemanfaatan lahan yang ada di water itu. Ada nggak? Kita dapat bantuan dari salah satu yang penanganan kawasan ini. Ini sih hari ini Mbak. Hari ini. Sarah masukkan saudara. Oh iya. Masukkan untuk masyarakat. Supaya nanti dari pusat itu turun juga ya. Jadi istilahnya di Wonokusumo itu nanti ada kerjasama antara Pemkot dengan pemerintah pusat untuk penanganan kawasan prioritas dan nah kita insya Allah akan dapat bantuan kemarin sih di yang terakhir itu sekitar 35 M itu yang dari pusat untuk bantuan itu nanti ada untuk lengsengan saluran kali gasir itu, kemudian ada penataan apa namanya jalan inspeksi, kemudian ada beberapa lah yang di Kotaku ini masih difinalisasi sehingga kita bisa presentasi harapannya sukarela awal di Oktober dengan tahun depan sudah langsung realisasi. Kita juga buatkan visualisasinya penanganan kawasan itu kalau misalnya nanti dana ini turun sekitar 35 M akan menjadi seperti ini loh. Nah itu kan juga maksudnya kita menjual perusahaan kita mau berikan seperti ini loh untuk bantu kami Pemkot yang akan turun di apanya misalnya untuk rumah jamban dan sebagainya, terus kemudian Pak Feng yang mana, terus kemudian yang dari pusat anggarannya akan dipakai di sini. Nah itu nanti visualisasinya, janjinya kawasan itu seperti apa kita bisa lakukan. Nah makanya kalau misalnya kita dapat dana itu kan untuk ini cukup membantu juga untuk kawasan seperti itu. Ya, ada Kampung. ya. Oh, berarti berubah wajah kampung. Iya. Problematik. Ya, kampung dan dia di sekitar apa kali Basir itu dia ada sungai yang sekarang kondisinya memang kurang tertata gitu. Jadi kita penataan kawasan itu. Terus kemarin kita juga ada karena kita menang Surabaya menang dan kita dapat bantuan di satu dusun kita tahun ini. Kita mau lebih 20 miliar bangunannya nanti tahun depan juga. Maksudnya APBN. Kita kemarin sudah disurvei juga dan insya Allah kita sudah dapat itu kita mungkin kemungkinan di lokasi yang sama kita akan dapat lagi, tapi kalau yang kedua itu belum
sudah berlaku peristiwa. Beda-beda Pak, yang di jogging track itu yang di Blangkir misalnya itu dulunya kawasan padat tapi rumah ilegal. Kalau juga ada yang kita relokasi juga ke rusun untuk yang warga Surabaya. Itu yang memang kalau warga Surabaya memang kita tidak bisa menyediakan rusun apa itu ya. Kita fasilitasi hanya yang sudah milik Surabaya. Nah itu kita berikan yang kita gangguan itu. Kita juga lagi jalan kita temukan nama tadi itu asetnya miliknya dari BWS, tapi kita sudah bekerjasama dan BWS sudah setuju untuk membersihkan itu supaya nanti kita bisa mampan menambahkan taman dan fasilitas lain. Apa yang lain? Apa itu? Berapa hari Pak? Sore ini. Sore kita sudah jalan-jalan, juga sudah menikmati rawon Taman Bungku itu juga perubahannya luar biasa Pak. Dulunya kan itu sebenarnya taman perumahan ya, hanya ruang terbuka hijau kawasan. Nah, tapi kan ada juga berkembang di pusat kota ya. Dia jadi banyak fasilitas dan memang di ruang terbuka publik yang aktif gitu. Yang warga bisa berkegiatan. Itu kan ada makam. Mbak Bungku. Kita tahun ini juga kita perbaikan di kawasan. Oh iya, kalau taman bungkulnya CSR Telkom ya, Telkom juga CSR. Cuma kita kalau CSR juga sudah ada beberapa ketentuan mulai tidak ingin kalau kita coba CSR terus dipenuhi dengan iklan. Kita makanya kalau di apa namanya mungkin kita belajar kita tidak walaupun itu memang CSR-nya Telkom kan tidak di mana-mana ada bannernya Telkom, dia Telkom juga. Cuma kita memang berkomitmen kalau ada CSR itu ya WiFi juga kita ada bantuan. Maksudnya kalau misalnya memang ada CSR seperti itu kita biasanya sebutkan ya kita CSR, tapi kita tidak pasang di karena nanti iya maksudnya juga tidak indah kalau jadi biasanya komitmen dulu kalau mau CSR mau nggak persyaratannya seperti ini, kalau enggak ya lebih baik. Oh ini ya. Kok bisa ini mesti cerita ini. Saya ngomong-ngomong lagi.
bagian luar biasa. Oh, kita juga sudah bisa ada pengelola untuk pengurangan oh kita sering di sini ya kita nama jadi